Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dapat bersama-sama menyaksikan berbagai tayangan yang pada kesempatan hari ini kami akan mencoba menayangkan sebuah video tentang beberapa alasan yang menjadi hal yang mendasar bagi kita, bagi anak-anak semua calon santri, kenapa kok harus masuk pesantren. Nah, beberapa alasan ini mungkin akan dapat menjadikan penguat untuk anak-anak semuanya bisa meyakinkan diri, meyakinkan orang tua dan seluruh keluarga, kenapa kalian menginginkan untuk masuk ke dalam pondok pesantren. Sehingga dari video ini pula akan memberikan wawasan baru, membuka pengetahuan anak-anakku, adik-adik semuanya tentang dunia kepesantrenan. Sebelum kita masuk pada video utama daripada tayangan pada kesempatan hari ini, jangan lupa yang belum subscribe dulu channel ini, Muh Channel. Jangan sampai ketinggalan berbagai video yang kami tayangkan dalam channel ini. Kemudian like juga, tuliskan komentar kalian serta share berbagai video yang kami tayangkan di Muh Channel, karena walau bagaimanapun harapannya kawan-kawan, teman-teman kalian akan merasakan dan menonton bagaimana berbagai video yang bermanfaat yang kami tayangkan dalam Muh Channel ini. Baiklah anak-anakku, calon santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini setidaknya ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan secara seksama, beberapa alasan yang menjadikan dasar untuk kita masuk ke pondok pesantren. Alasan yang pertama yang menjadikan dasar mengapa kita harus masuk ke dalam pondok pesantren adalah yang pasti ibadah mahdhah kita dapat terjaga ketika kita berada di dalam pondok pesantren. Bagaimana kemudian ibadah 5 waktu kita bisa kita optimalkan dalam proses kita mengenyam pendidikan selama berada di pesantren. Karena ini di dalam pesantren merupakan kegiatan yang terprogram. Dalam 1 kali 24 jam, sholat 5 waktu merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Terlepas itu merupakan kewajiban atas nama hamba, kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika di pesantren kita didoktrin menjadikan sholat sebagai kebutuhan kita, karena ketika kita tidak sholat maka ada sesuatu yang dirasa kurang di dalam diri kita. Nah, doktrin inilah yang kemudian bisa menjadikan dasar kita untuk memaksimalkan ibadah mahdhah dalam aktivitas kita keseharian. Ini alasan yang pertama kenapa kita harus masuk ke pesantren. Kemudian alasan yang kedua ialah di dalam pesantren kita dapat merasakan dan mengoptimalkan proses pengajaran Al-Quran yang ada di dalam diri kita melalui proses tahfiz, kemudian tahsin, sehingga kita mampu melaksanakan pembacaan Al-Quran ini secara teratur. Karena kalau kita rasakan, kalau misalnya kita berada di luar pesantren yang notabene mungkin pembelajaran kita di sekolah biasa, sehingga tidak terasa proses kita membaca Al-Quran itu mungkin tidak bisa kita laksanakan setiap hari. Sehingga ketika kita berada di dalam pesantren ini, kita secara teratur dituntun untuk bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan untuk menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, alasan mengapa kita harus masuk pesantren adalah kita terjaga untuk melaksanakan berbagai aktivitas-aktivitas sunnah. Salah satu diantaranya seperti sholat sunat, kemudian juga puasa sunnah, dan lain sebagainya. Sehingga dari pembiasaan selama kita berada di pesantren ini, harapannya bisa menjadi bekal kita ketika kita sudah lulus di pesantren nantinya. Ini akan menjadi rutinitas atau kebiasaan kita, sehingga hal-hal yang sunnah yang kemudian ini dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW bisa kita laksanakan dalam aktivitas keseharian kita. Kemudian juga yang tidak kalah penting, alasan yang selanjutnya adalah diri kita, diri anak-anakku semuanya akan terhindar dari pergaulan bebas yang ada di luar sana. Karena kita sadari betul bahwa pergaulan, kalau misalnya kita tidak batasi, maka hal-hal yang negatif itu sangat mudah mengisi kehidupan kita.
Sehingga dengan keberadaan kita di pesantren diharapkan ini akan menjadi filter, menjadi penghalang bagi kita agar kita tidak mudah untuk terjerumus kepada pergaulan bebas tersebut. Selanjutnya, alasan yang lain kenapa kita harus masuk ke pesantren adalah yang terutama bagi generasi muda agar kita terhindar dari yang namanya narkoba. Karena narkoba kita tahu betul bahwa merusak generasi muda, kemudian merusak keimanan, ketakwaan, dan termasuk merusak diri kita, sehingga kita harus jauhi hal tersebut. Selanjutnya, alasan yang tidak kalah penting kenapa kita harus masuk ke pesantren ialah bagaimana kemudian kita di dalam pesantren terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif handphone. Karena kita tahu betul gadget, kemudian HP yang kita miliki, yang kita pegang dalam kehidupan sehari-hari bisa memiliki dampak negatif dalam kehidupan. Akan tetapi di dalam pesantren kita bisa terhindar dari hal tersebut. Memang ada hal-hal positif, banyak hal-hal yang kemudian bisa kita jadikan proses pembelajaran yang kita dapat dari gadget. Akan tetapi tidak sedikit pula yang ternyata justru dengan gadget mereka, dengan handphone mereka justru terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ketika kita berada di pesantren, insya Allah kita akan terhindar dari hal tersebut karena hampir di seluruh pesantren itu mengatur seluruh santrinya untuk tidak boleh menggunakan handphone selama berada di sekolah, selama berada di asrama, dan hampir seluruh waktu selama mereka di pesantren tidak boleh menggunakan handphone tersebut. Kemudian yang selanjutnya di dalam pesantren juga kita akan dilatih untuk mandiri. Alasan ini merupakan alasan yang paling utama saya rasa bagi kita calon santri, anak-anak semuanya yang akan masuk pesantren. Karena kehidupan kita di asrama semua kita lakukan secara individu. Tidak ada lagi kemudian yang mencucikan baju adalah orang tua. Tidak ada lagi yang menyiapkan makan itu orang tua. Tidak ada lagi yang menyiapkan seragam kita itu orang tua. Akan tetapi segala keperluan, segala kebutuhan keseharian kita siapkan secara individu. Kita tata, kita atur jadwal kita untuk kemandirian kita, untuk mengatur schedule dari hari ke hari agar kita tidak keteteran selama berada di asrama atau di pesantren. Di sisi lain, selain kemandirian juga melatih kedisiplinan kita. Kedisiplinan kita dalam melaksanakan tanggung jawab kita, khususnya tanggung jawab kepada diri kita masing-masing. Nah, dari kedisiplinan ini pula akan mengasah rasa kedisiplinan, rasa leadership kita. Karena seorang pemimpin itu tidak lahir dari sebuah peradaban yang tidak disiplin. Akan tetapi seorang pemimpin terlahir dari peradaban yang penuh kemandirian, penuh kedisiplinan, sehingga dia mampu merasakan betul kemandirian di dalam dirinya, kemudian kedisiplinan yang tertanam di dalam diri, sehingga diharapkan dia mampu menjadi leader, mampu memiliki jiwa leadership di dalam dirinya. Dari kemandirian, dari kedisiplinan yang tadi sudah saya utarakan selama berada di pondok pesantren. Yang tidak kalah penting juga ini mungkin yang didamba-dambakan oleh para orang tua, yaitu kita terus dituntun selama di pesantren untuk selalu mendoakan orang tua kita, selalu memberikan doa yang terbaik kepada orang tua, dan ini merupakan program yang utama juga di beberapa pondok pesantren, sehingga waladun solihun itu dapat tersemat di dalam diri kita. Anak yang soleh, anak yang saleha itu dapat tersemat di dalam diri kita ketika kita terus melakukan hal-hal kebaikan, kita terus melakukan aktivitas positif dan terus mendoakan orang tua kita. Nah, anak-anakku semuanya, setidaknya dari poin-poin ini yang menjadi landasan bagi kita, menjadi alasan kita mengapa kita harus masuk pesantren. Karena walau bagaimanapun, pesantren akan mempersiapkan generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang mencerahkan, sehingga ke depan masyarakat kita ketika memang betul-betul diisi oleh santri-santri yang lulusan pesantren, ini memiliki peradaban yang agak berbeda nantinya, peradaban muslim, peradaban Islam yang betul-betul mampu memberikan kemakmuran bagi bangsa kita. Nah, ini harapannya, ini keinginan atau cita-cita kita bersama ketika kita masuk ke dalam pesantren. Jadi dari beberapa alasan ini, saya harapkan mampu menjadi sebuah keyakinan bagi anak-anak semua untuk bisa masuk ke pesantren. Jangan pernah ragu untuk menjadi santri, karena menjadi santri adalah suatu cita-cita yang mulia,
Lulusnya kita di pesantren akan memiliki bekal keilmuan yang mendalam terkait keagamaan, memiliki bekal keilmuan yang mendalam terkait ilmu sainsnya, kemudian kita memiliki kemandirian, kedisiplinan, dan jiwa leadership selama kita di dalam pondok pesantren. Ini saja, semoga bisa bermanfaat bagi anak-anakku semua. Terus pertimbangkan diri kalian untuk bisa bergabung di pesantren-pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.